Gibran itu anak muda tapi suatu tokoh yang menurut saya insya Allah saya yakin percaya Prabowo bisa duduk menjadi presiden di 2024. Perlu saya pikirkan ini di sekolah. Bagaimana mereka mau kampanye di sekolah itu menurut saya tidak wajar lah kalau untuk di sekolah. Di Info Indonesia Podcast kali ini kita kehadiran tokoh muda dan politisi muda. Langsung saja kita berkenalan dengan Muhammad Ridho. Siap. Bung Ridho, biasa disapa. Beliau adalah Ketua Tidar Kota Palembang ya. Kota Palembang. Tunas Indonesia Raya. Jadi saya partainya dari Partai Gerindra. Langsung saja Bung Ridho, terkait di Pilpres 2024 ini kan Gerindra udah pasti nih mendukung Prabowo Subianto gitu kan. Gerakan Tidar di Sumatera Selatan khususnya gimana? Jadi kita berbicara masalah Tidar. Tidar ini merupakan Tunas Indonesia Raya yang pasti itu saya Partai Gerindra. Tetapi isi dari Tidar ini ialah anak-anak muda. Anak-anak muda karena selama ini Tidar ini Tidar ini terbentuk untuk menaungi suara-suara anak muda, karena selama ini kan anak-anak muda milenial kan di mata mereka politik ini adalah momok menakutkan untuk mereka. Maka dari itu fungsi Tidar adalah menggait kaum milenial untuk bergabung, untuk belajar politik, dan juga tujuannya untuk pemenangan Prabowo presiden. Itu edukasi seperti apa yang dilakukan Tidar untuk anak muda ini? Khusus di Palembang selama ini yang kita lakukan itu adalah melakukan banyak kegiatan-kegiatan anak muda pada umumnya. Contohnya bakti sosial, event-event seperti yang kami selenggarakan awal tahun kemarin itu ada futsal, ada juga 17-an kemarin rencana mendaki Gunung Dempo bersama, itu masih banyak lagi. Pandangan anak muda sendiri terhadap politik 2024 di pemilu ini seperti apa? Kalau pandangan anak muda ya untuk politik 2024 khusus presiden atau gimana? Pemilu semuanya. Untuk pemilu pandangan kita anak muda ya tetap bagus saja kalau saya melihat. Selama ini kan cuek nih ini. Nah ini di Tidar seperti apa, ada gerakan untuk sadar politik gitu? Kalau di Tidar pasti ada sadar politik, karena kalau memang anak muda itu tidak mau ikut politik itu salah. Dalam arti kita harus melihat, harus ikut campur ke dalam politik, karena itulah yang menentukan masa depan penerus bangsa. Kalau anak muda saja tidak mau bergabung mempelajari di dunia politik, bagaimana untuk generasi selanjutnya itu, Bu? Pandangan generasi muda terhadap Prabowo nih seperti apa nih? Kalau khusus untuk Prabowo Subianto, kita bakal all out khusus untuk Tidar untuk bantu beliau menjadi presiden di 2024. Bentuknya seperti apa? Bentuknya kita selaku anak muda bantu beliau dalam artian kita menggaitlah anak-anak muda yang lain untuk mau mendukung Prabowo Subianto lah. Gitu ya. Memberi berbagai kegiatan melalui kegiatan sosialisasi ya? Sosialisasi. Bantuan-bantuan yang sering kita jalankan selama ini. Ini sampai sekarang Prabowo itu belum mencalonkan calon wakil presiden ya. Nah kalau ada usul nggak dari anak muda nih, dari Tidar, siapa sih sebenarnya? Kalau saya ya, pandangan saya pribadi ya, perwakilan tadi untuk Kota Palembang, banyak sih. Ada di sana ada Gibran. Gibran itu anak muda tapi suatu tokoh yang menurut saya ada berwawasan luas lah, bisa lah untuk mendampingi Bapak Subianto menjadi role model ya. Role model. Selain itu siapa? Menurut saya ada Ibu Hovifah boleh, karena beliau itu sudah terbukti di daerah Jawa kan. Ada lagi Bapak Erick Thohir, dan masih banyak lagi lah yang menurut yang masih pantas untuk menjadi cawapres. Tapi menurut saya kalau memang pasangannya Gibran itu boleh.
karena anak muda juga ya kan. Kenapa harus Gibran dan anak muda juga? Enggak juga sih Pak, enggak juga harus Gibran. Akan tetapi ini kan pandangan saya kan, pandangan saya. Beliau itu adalah tokoh juga kan, tokoh. Mana pula sekarang beliau itu sedang menjabat kan. Jadi saya pikir sudah cocok untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto untuk 2024. Target untuk pemenangan Prabowo dari Tidar seperti apa? Target pemenangan Prabowo dari Tidar yang pasti untuk di Kota Palembang khususnya, yang kami guide itu anak-anak muda Kota Palembang. Kami menyusuri di setiap sudut Kota Palembang untuk menggait kalangan anak-anak muda. Di seluruh wilayah Sumsel ya? Kota Palembang khususnya. Kota Palembang. Bung Ridho ini nyalek juga? Insya Allah nyalek juga. Di dapil mana? Di dapil 6 Kartapati SO1 Jakabaring. Kota Palembang ya? Iya. Nah ini terkait pencalekan ini. Sini di Gerindra juga banyak anak muda hadir gitu kan. Udah ada regenerasi seperti itu. Sejauh mana regenerasi di Partai Gerindra sendiri? Kalau anak muda ini kan betul yang dikatakan Bung tadi, khusus di Gerindra ini banyak anak-anak muda ya. Kalau regenerasi, saya pikir inilah regenerasi calon pemimpin-pemimpin yang bisa meneruskan masa depan di Gerindra ini, khususnya di Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Maka dari itu petinggi-petinggi pemimpin-pemimpin DPD baik itu DPC mencari anak-anak muda yang bisa meneruskan masa depan Gerindra ini ke depan. Maka dari itu diciptakannya Tidar. Maka dari itu dicari lagi anak-anak muda yang mau mencaleg yang kira-kira potensial. Gitu, Bu. Nah, apa pandangan anak muda terhadap politik ini seperti apa sebenarnya? Sebetulnya kalau pandangan anak muda itu pasti banyak yang males ya. Iya. Males yang ikut politik. Jadi banyak udahlah ngapain politik, Bung. Baik. Jadi fungsi kita Tidar ini mendoktrin mereka bahwasanya enggak seserem itu politik. Jadi pandangan anak muda itu banyak politik itu korupsi, politik itu apalah, politik itu padahal enggak, sebetulnya enggak. Itu yang menyenangkan, politik itu menyenangkan. Masih banyak lah bisa memberikan solusi. Benar, ya, muda. Benar. Berarti apa nanti setelah yang ditawarkan oleh Bung Ridho untuk anak muda misalnya? Kalau memang jadi duduk. Kalau saya untuk menawarkan anak muda enggak ya. Fokus saya ke masyarakat kalau untuk saya nyalek, Pak. Nyalek ya. Apa ya untuk masyarakat? Yang pasti kalau saya duduk di kursi DPRD, saya bisa bantu masyarakat lebih banyak lagi. Itu yang terpenting. Kalau saya mau bantu ya bisa dengan bantu keadaan saya sekarang, tetapi saya ingin bantu masyarakat itu lebih banyak lagi. Itu ya. Baik, banyak berbuat itu ya. Kita tarik lagi di Sumatera Selatan ini. Secara umum Bung Ridho melihat peran serta anak muda di Sumatera Selatan ini sudah sebesar apa dari pandangan Tidar? Kalau dari pandangan Tidar, untuk anak muda di Sumatera Selatan menurut saya untuk memasuki politik ya masih kecil, Bu. Persentasenya masih kecil ya? Masih kecil peminatnya untuk anak muda. Apa yang menyebabkan peminatnya masih kecil itu? Karena mereka selama ini memang terfokus mereka belum ke sana, Bu. Kecuali mahasiswa saya pikir masih lah 60%, 70% mereka masih minat politik. Tapi anak-anak muda yang kaum milenial ini, terutama yang tidak berkuliah, mohon maaf, itu mereka hanya fokus banyak kerja kan sekarang mencari uang. Tapi kalau untuk fokus di dunia politik, mereka gitu masih kurang ya. Masih kurang. Maka dari itu kami selaku anak-anak muda ini mendoktrin, mengajari mereka itu bahwasanya ayo belajar politik. Politik itu seru kayak gitu kan. Enggak menakutkan seperti yang kalian pikirkan. Ada pendidikan politik nggak di Tidar itu untuk anak muda? Untuk pendidikan politik? Iya, atau seperti bentuknya seperti apa? Jadi pendidikan politik itu untuk di Tidar sebetulnya kalau mereka gabung di Tidar aja
mereka itu sudah bergabung di organisasi politik sebetulnya. Jadi apapun yang mereka lakukan di setiap kegiatan itu sudah kegiatan politik. Sudah kegiatan politik ya. Iya. Ada secara khusus pendidikannya? Enggak. Pendidikannya ada tunas 1 itu kalau di Tidar ada tunas 1, tunas 2 itu berbagai macam lah belajar politik. Kalau tunas 1 seperti apa? Tunas 1, tunas 2 itu gimana ya? Kalau tunas 1 itu belajar tentang politik, dasar-dasar, yang pasti tentang organisasi juga, memahami Tidar dan memahami partai. Sampai ada berapa tunas kalau di Tidar ini? Tunas 1, 2, 3, 4 sampai 4. Sampai 4 itu tertinggi. Iya. Apa yang kalau sampai tunas 4 itu seperti apa? Kalau sampai tunas 4 pun saya belum ikut. Saya baru sampai tunas 2. Tunas 2 ya. Tunas 2. Kalau tunas 2 seperti apa? Yang sudah saya pelajari di tunas 2 itu tunas 1, tunas 2. Jadi pelajaran tentang kaderisasi organisasi, bagaimana cara kita berorganisasi, bagaimana cara kita mempelajari tentang dasar-dasar ADART, khususnya tentang tidak tentang Gerindra. Itu dasar-dasarnya dulu kalau tunas 1, tunas 2. Di 2024 ini Gerindra gambarannya seperti apa? Pemilu 2024 ini. Yakinkah dengan ini untuk Prabowo, kemudian kemudian juga secara elektabilitasnya juga? Kalau saya melihat untuk elektabilitas Gerindra di tahun 2024 ini, insya Allah saya yakin percaya Prabowo bisa duduk menjadi presiden di 2024. 2024 ya. Insya Allah. Kalau Gerindra presidennya Prabowo, berarti mengangkat suara Gerindra. Iya, betul. Target berapa persen? Target berapa kursi? Untuk di DPRD Kota Palembang. Saat ini DPRD Kota Palembang ini Bung menduduki 8 kursi dari Partai Gerindra. Nah, target kita untuk di DPC Kota Palembang itu menduduki kursi ketua DPRD Kota Palembang. Maka dari itu seperti yang disampaikan ketua DPC juga Pak Prima Salam, tahun 2024 ini Partai Gerindra khususnya di Kota Palembang bakal all out untuk menduduki kursi ketua DPRD. Kemarin saya sempat juga ikut di acara itu sistem kampanye seperti apa? Apa sistem kolaborasi seperti apa? Jadi yang menghadiri acara waktu di PSCC ya, waktu di acara PSCC itu dihadiri kurang lebih 4-5 ribu massa yang berminat sama Partai Gerindra, yang dihadiri oleh 18 kecamatan dan seluruh anak ranting Gerindra. Jadi tamu hadirin itu simpatisan caleg dan juga anak ranting DPC Gerindra Kota Palembang. Sistem kampanye seperti apa? Saya lihat ini yang seperti saya dengar kemarin bahwa ini sistemnya kolaborasi, sistem bersama atau saling mengajak, itu seperti apa? Jadi kemarin itu sebenarnya temanya pelantikan, Bung. Pelantikan PAC sekaligus konsolidasi DPC Gerindra se-Kota Palembang. Nah, jadi di situ kita mengundang seluruh simpatisan Partai Gerindra dan juga para anak ranting mau melihat seberapa besar sih simpatisan pendukung Prabowo Subianto di Kota Palembang ini. Itu baru seberapa. Dan insya Allah bulan 12 nanti kita bakal acara lebih besar daripada itu lagi. Mungkin 10.000 sampai 15.000 massa. Kemarinnya udah besar ya. Besar lagi ya. Iya. Kalau bisa kita lebih besar lagi, Bu. Rencana di mana itu? Untuk bulan 12. Kalau rencana sampai saat ini di Benteng Kuto Besar. Benteng Kuto Besar ya. Kuto Besar. Ketampung nggak itu nantinya? Takutnya nggak ketampung. Mudah-mudahan lah. Apalagi dihadiri langsung sama Bapak Prabowo. Masuk masa kampanye ya? Enggak. Sudah masuk masa kampanye bulan 12 itu ya. Karena bulan-bulan ini ya kalau nggak salah pendaftaran capres cawapres. Iya, itu. Dari anak muda sendiri bahwa kita memilih Gibran. Anda melihat sosok Gibran itu seperti apa sih sebelumnya? Menurut saya sosok Gibran itu orangnya gimana ya? Kalau ini pribadi ya. Kalau saya pantau dari pribadi. Mewakili ini anak muda nih. Mewakili anak muda, beliau itu
sosok yang tidak banyak ngomong, akan tetapi apabila beliau itu bilang A, pasti terlaksana gitu ya. Jadi tidak banyak omong lah pada intinya. Sama kayak Jokowi itu pun bagus, menurut saya bagus. Dan benar kata orang, buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Artinya dinilai lebih menginspiratif anak muda gitu ya. Lebih menginspirasi anak muda. Di MK pada kemarin kita masalah MK juga. Ini kan MK nih. Soal batasan usia untuk Pak Prabowo dan untuk Gibran lah, ini kan 35 dan 70-an, di atas 70. Sebenarnya kalau melihat dari sosok Prabowo ini sendiri, Bung Rido melihatnya masih sehat-sehat saja atau memang sudah seperti apa? Kalau saya melihat sosok Bapak Prabowo ini, saya yakin beliau itu masih sehat karena beliau itu masih olahraga, contoh renang, beliau aktif di Instagram saya lihat kan, dan juga beliau masih sering berkuda. Jadi beliau itu masih aktif olahraga, saya yakin beliau masih sehat. Dengan batasan usia, artinya batasan usia di MK ini kira-kira seharusnya tidak layak apa seperti apa sebenarnya? Sebetulnya ya kalau pandangan saya untuk batasan usia tidak juga sih Bung, karena lihat juga dari fisik capres atau cawapres itu sendiri. Kalau memang kondisinya tidak layak untuk mencalonkan diri untuk memimpin bangsa, ya baru dari situ bisa ditentukan. Sebetulnya itu kan banyak juga kemarin wapres kita saat ini kan Pak Maruf Amin kan, beliau itu juga usianya sudah lanjut. Tapi alhamdulillah beliau masih bisa menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Artinya harusnya tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu dipermasalahkan. Yang perlu dipermasalahkan pada saat itu cek kesehatan. Nah di situ kan bisa ditentukan bahwasanya apakah capres itu sehat, apakah cawapres itu tidak sehat, gitu Bu. Ini ada pandangan juga dari Tidar juga untuk Bung Rido sebagai tokoh muda ada Tidar. Ini kemarin ada MK juga menyatakan bahwa membolehkan melakukan kampanye di kampus-kampus dan sekolah. Sebagai anak muda, menurut Bung Rido memang layak atau tidak itu? Kalau pandangan saya Bung ya, untuk kampus, kalau kampus sih masih memungkinkan lah untuk mereka berkampanye, tapi dengan tanda kutip mereka mau kampanye apa kalau di dalam lingkungan kampus, itu yang utama. Yang perlu saya pikirkan ini di sekolah, bagaimana mereka mau kampanye di sekolah itu menurut saya tidak wajar lah kalau untuk di sekolah. Tetapi kalau mereka mau mengedukasi itu layak ya. Tapi kalau mereka mau kampanye, saya pikir apa yang mau dikampanyekan untuk di sekolah maupun di kampus. Tetapi kalau mereka mau mengedukasi, mereka caleg nih, kalau saya caleg, tetapi saya mau mengedukasi untuk politik masuk ke kampus dan sekolah itu boleh, dengan tidak memaksakan mereka untuk memilih, ya kan? Paling tidak mereka tahu bahwasanya politik itu bagaimana, mengedukasi lah Bung. Seperti tadi ya, bahwa politik itu menyenangkan bagi anak muda gitu. Betul sebetulnya itu. Edukasi apa sebenarnya yang cukup mengena bagi anak muda tuh? Edukasi politik apa? Edukasi politik yang sebenarnya mengena di hati anak muda itu sebenarnya? Di hati anak muda. Jadi Bung, edukasi politik yang bisa kita sentuh kita. Hati anak muda itu, jadi mereka kita doktrin dulu bahwasannya ayo loh, gimana siapa lagi penerus bangsa ini kalau kamu aja tidak mau, kayak gitu loh Bung. Kalau dia aja anak muda tidak mau mempelajari tentang politik, bagaimana nasib masa depan bangsa. Tetapi kalau mereka mau belajar politik, bagaimana itu politik, apa yang perlu kita pelajari, ya karena dia itu penentu masa depan bangsa. Gitu ya. Jadi ada penyadaran seperti itu harus. Karena siapa lagi Bung regenerasi selanjutnya di Indonesia ini. Tokoh-tokoh muda untuk di 2024
pilih ini selain Ridho siapa lagi? Yang caleg ya. Yang caleg. Kalau yang caleg banyak Bu. Banyak. Kalau tokoh-tokoh muda. Tokoh muda dari Gerindra. Dari Gerindra. Dari Gerindra untuk di Kota Palembang. Iya. Banyak, ada Hari Apriansa. Hari Apriansa itu tokoh muda juga. Dari Gerindra ada lagi Budi Mulia. Banyak Bu kalau tokoh-tokoh muda itu ya. Tapi yang paling muda saya Bu. Paling muda ya. Paling muda di ini ya. Caleg paling muda di Gerindra untuk Kota Palembang. Di Gerindra untuk di Kota Palembang. Nah, berarti caleg termuda ini ya di Kota Palembang ya. Baik, ada beberapa hal yang mungkin menarik kita kaji lagi, tapi mungkin soal waktu nih, ada bisa disampaikan untuk pemirsa? Yang ingin saya sampaikan pesan untuk anak muda aja Bu. Iya. Khususnya kaum milenial. Ayo bergabunglah di dunia politik. Karena siapa lagi penerus masa depan bangsa ini kalau tidak kalian. Bangsa ini perlu regenerasi, penyambut estafet di masa depan. Itu saja pesan saya Bu. Ya. Baik, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.